Sebuah ibu kota baru, harapan dan tantangan. Proyek ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga simbol dari harapan baru bagi bangsa Indonesia. Indonesia sedang membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan terdesentralisasi. IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Dengan desain yang futuristik, kota ini diharapkan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Proyek ambisius ini diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi Indonesia. Dengan adanya IKN, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan ekonomi yang signifikan. IKN juga diharapkan mengatasi kesenjangan pembangunan di Jawa. Dengan memindahkan ibu kota, diharapkan akan ada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Namun, perjalanan menuju IKN yang maju tidak tanpa hambatan. Tantangan seperti keterlambatan konstruksi dan masalah teknis seringkali muncul. Salah satu tantangan utama adalah menarik investasi. Tanpa dukungan finansial yang kuat, proyek ini bisa terhambat. Investasi sangat penting untuk membangun infrastruktur dan menggerakkan roda ekonomi IKN. Infrastruktur yang baik akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan sebagian besar pendanaan IKN berasal dari investasi swasta. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat krusial. Namun terdapat indikasi bahwa minat investasi di IKN menurun. Hal ini bisa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang daya tarik IKN bagi investor. Apakah proyek ini cukup menarik untuk mendapatkan dukungan finansial yang dibutuhkan? Apakah tantangan ekonomi global menjadi faktor utama? Krisis ekonomi global dan perang dagang bisa mempengaruhi minat investasi. Atau ada faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian serius? Pemerintah perlu mengevaluasi semua faktor ini untuk berhasilan IKN. Penurunan minat investasi, sinyal peringatan dini. Awalnya, lebih dari 500 letter of intent masuk ke meja otoritas ibu kota Nusantara. LOI ini menunjukkan minat pelaku usaha untuk berinvestasi di IKN. Namun, setelah melalui proses evaluasi yang ketat, jumlah LOI tersebut menurun drastis menjadi sekitar 200. Penurunan signifikan ini menimbulkan keprihatinan. Apakah investor mulai ragu dengan prospek IKN? Atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan penurunan minat investasi ini? Pemerintah perlu menanggapi fenomena ini dengan serius. Identifikasi akar permasalahan menjadi krusial untuk menemukan solusi yang tepat. Jangan sampai mimpi membangun IKN yang maju hanya menjadi angan-angan belaka. Membedah LOI antara minat dan komitmen. Dalam dunia bisnis, letter of intent atau LOI seringkali menjadi langkah awal dalam menjajaki peluang kerjasama. Namun penting untuk dipahami bahwa LOI bukanlah jaminan investasi. LOI hanyalah sebuah pernyataan minat awal. Ini berarti bahwa pihak yang mengirimkan LOI menunjukkan ketertarikan mereka untuk berinvestasi atau berkolaborasi, tetapi belum ada komitmen yang mengikat secara hukum. LOI tidak mengikat secara hukum. Ini memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak untuk mengeksplorasi lebih lanjut, tanpa adanya kewajiban yang berat. Banyak pihak yang mengirimkan LOI hanya untuk menjajaki peluang bisnis di IKN. Mereka ingin melihat apakah ada potensi keuntungan sebelum membuat komitmen yang lebih serius. Dari ratusan LOI yang masuk, terungkap fakta bahwa sebagian besar berasal dari perusahaan kontraktor dan supplier. Mereka tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur IKN. Namun, minat sebagai kontraktor atau supplier berbeda dengan minat sebagai investor. Kontraktor dan supplier lebih berfokus pada keuntungan dari proyek yang dikerjakan. Investor menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Mereka melihat potensi pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sementara itu, kontraktor dan supplier lebih berfokus pada keuntungan dari proyek yang dikerjakan. Mereka melihat proyek sebagai sumber pendapatan jangka pendek. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih jeli dalam memilah LOI yang masuk. Fokus harus diarahkan pada investor yang memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan IKN dalam jangka panjang. Dengan demikian, IKN dapat berkembang dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap LOI yang diterima benar-benar mencerminkan komitmen jangka panjang dan bukan sekadar minat sementara. Fokus harus diarahkan pada investor yang memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan IKN dalam jangka panjang.
Dengan cara ini, pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Realisasi investasi, fokus menuju kemajuan. Meskipun terjadi penurunan jumlah LOI, pemerintah menegaskan bahwa fokus saat ini bukanlah pada kuantitas, melainkan pada kualitas dan realisasi investasi. Dari sekitar 200 LOI yang tersisa, 40 diantaranya telah berkembang menjadi perjanjian kerjasama dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. PKS dan KPBU merupakan langkah konkret menuju realisasi investasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat dari para investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Pemerintah optimis bahwa jumlah PKS dan KPBU akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Section 5, mengalirnya investasi, Rp58 triliun. Investasi ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mengembangkan ibu kota negara, IKN yang baru. Pemerintah telah bekerja keras untuk menarik minat investor dari dalam dan luar negeri, dan 8 tonggak penting. Hingga saat ini, investasi yang telah mengalir ke IKN mencapai Rp58 triliun. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi IKN. Angka ini menunjukkan bahwa IKN masih memiliki daya tarik bagi investor. Para investor melihat peluang besar dalam pengembangan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya di IKN. Investasi tersebut tercermin dari 8 proyek yang telah melakukan groundbreaking selama periode 2023 hingga 2024. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor yang penting untuk pembangunan IKN. 8 proyek tersebut meliputi berbagai sektor, antara lain infrastruktur, properti, dan energi. Setiap proyek memiliki peran penting dalam membentuk masa depan IKN yang lebih baik dan berkelanjutan. Kehadiran proyek-proyek ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masuknya investasi lainnya di masa depan. Dengan adanya proyek-proyek ini, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi di IKN. Berbagai langkah strategis telah diambil untuk memastikan bahwa IKN menjadi tujuan investasi yang menarik dan menguntungkan. Berbagai regulasi disederhanakan dan insentif fiskal diberikan untuk menarik minat investor. Pemerintah juga aktif mengadakan forum-forum investasi untuk mempromosikan IKN dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Section 6, Tantangan Investasi Asing, IRR, dan Infrastruktur Inti. Meskipun investasi telah mulai mengalir, pemerintah menyadari bahwa masih terdapat tantangan dalam menarik investasi, terutama dari investor asing. Salah satu tantangan utama adalah tingginya ekspektasi investor terhadap tingkat pengembalian investasi, atau Internal Rate of Return, IRR. Investor asing umumnya menuntut IRR minimal 12% untuk investasi di negara berkembang. Sementara itu, proyek-proyek di IKN saat ini diperkirakan memiliki IRR di bawah angka tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih berkembangnya kondisi ekonomi di Kalimantan Timur, dan belum selesainya pembangunan infrastruktur inti di IKN. Section 7, Mendorong investasi, faktor pendorong, dan hambatan. Untuk meningkatkan daya tarik IKN di mata investor asing, pemerintah perlu mencari solusi agar IRR proyek di IKN dapat lebih kompetitif. Salah satu caranya adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur inti, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal yang lebih menarik, seperti tax holiday dan tax allowance. Insentif-insentif ini diharapkan dapat mengurangi beban investor dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Section 8, Peran strategis pemerintah, insentif dan dukungan. Selain faktor ekonomi, kepastian hukum dan politik juga menjadi perhatian utama bagi investor. Pemerintah perlu menjamin kepastian hukum dan politik di Indonesia agar investor merasa aman dan nyaman dalam menanamkan modalnya di IKN. Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan IKN. Dukungan penuh dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjamin kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis di IKN. Section 9, Masa depan IKN, antara harapan dan realita. Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang penuh tantangan.
Penurunan minat investasi menjadi sinyal peringatan dini yang harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Upaya nyata untuk meningkatkan realisasi investasi perlu terus dilakukan. Pemerintah harus mampu meyakinkan investor bahwa IKN merupakan proyek yang menjanjikan dan berpotensi memberikan keuntungan yang menguntungkan. Masa depan IKN bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan setiap peluang yang ada. Semoga IKN dapat terwujud menjadi sebuah ibu kota negara yang maju, modern, dan berkelanjutan.